Diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Sayati ala ummati zamanun la yabqa dinuhum illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu. Artinya, akan datang pada umatku satu masa di mana agama Islam tinggal namanya dan Al-Quran tinggal tulisannya. Salah satu kesalahan pokok ialah biasanya kaum muslimin dewasa ini selalu menganggap dirinya telah memenuhi syarat takwa dalam beragama, tanpa dicarinya cara untuk menguji coba akan ketakwanya itu. Mereka selalu saja lekas berpuas diri. Lihat kaum muslimin di Bosnia, bukan mereka tidak sholat, bukan mereka tidak berpuasa, bukan tidak mengeluarkan zakat, bukan tidak naik haji, bukan tidak menyebut dua kalimat syahadat sebagai pokok utama daripada al-Islam. Mereka bukan tidak beriman, bukan tidak Islam, namun mereka sebenarnya tetap saja belum cukup bertakwa, walaupun mereka mengaku bahwa mereka itu benar-benar telah bertakwa, karena katanya telah melaksanakan segala suruh dan telah menghentikan segala cegah. Tetapi mereka melupakan salah satu syarat pokok yang maha penting dari semua ibadat, dari semua rukun Islam, dari semua rukun iman, yaitu bahwa semua ibadat harus dilaksanakan atas dasar hati yang benar-benar suci, khalis mukhlisin. Dan ini hanya dapat terwujud jika seluruh unsur fatal, seluruh gelombang setan, seluruh pengaruh angkara murka, hawa nafsu, dunia setan telah hilang lenyap sama sekali dari hati sanubari mereka. Bagaimana mungkin mereka melaksanakan hal ini sedangkan syaitan itu tetap masih bercokol dan mendekam di dalam hati sanubari mereka. Hati sanubari adalah pokok pangkal dan tumpuan segala ibadat kita. Rasul bersabda, di dalam Bani Adam itu ada segumpal darah. Kalau ini suci, sucilah semua amalannya. Kalau ini kotor, maka kotorlah semua amalannya. Jadi hati sanubari benar-benar harus disucikan secara sempurna lebih dahulu. Setan benar-benar harus dikeluarkan lebih dahulu secara realitas. Baru segala pengaruhnya, yaitu gelombang-gelombang angkara murka, hawa nafsu dan lain-lain, secara tuntas dan total dapat dihapuskan. Bagaimana mungkin syaitan akan mampu dikeluarkan? Syaitan itu sangat dahsyatnya, sangat tinggi dimensinya, sangat halus, umurnya telah berabad-abad lamanya, ilmunya sangat tinggi sekali. Ia adalah mantan malaikat utama pada zaman dahulu. Dapatkah ia diusir begitu saja dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berasal dari produksi kita sendiri, kita yang masih bergelimang dosa, kita yang masih serba berkekurangan? Sedangkan kalimat Allah yang kita ucapkan pun belum tentu mampu mencapai sisi Allah, karena gelombangnya tidak mudah mencapai gelombang pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iblis itu bukan main tinggi dimensinya. Adam dan Hawa bukan ditipu di pasar malam, tetapi di sorga. Lawan yang mampu naik ke sorga untuk menipu, begitulah bukan main dahsyatnya lawan kita itu, sangat hebatnya dan sangat halusnya. Mana mungkin kita akan mampu mengusirnya hanya dengan ucapan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, produksi kita sendiri. Segala biasa-biasa saja, jauh panggang dari api. Kalau setan masih bercokol di dalam hati sanubari kita, ia yang sangat tinggi dimensinya itu, dengan kelicikan dan kehalusan tipu dayanya, maka segala ibadat kita yang masih disertai syaitan jelas akan tertolak. Kita tidak akan sampai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Segala apa saja pun yang kita amalkan, sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, doa-doa yang kita panjatkan dengan cucuran air mata darah sekalipun, tidak akan sampai. Dan kalau tidak sampai, tentu saja tidak pula akan berbalas. Seperti kacang yang ditanam tidak menyentuh bumi yang subur, tetapi hanya sampai di lapisan pasir saja. Walaupun ditaburkan 101 biji setiap hari, tidak akan tumbuh, dia akan hilang lenyap, tidak sampai kepada tujuannya. Pekerjaan kita tidak akan membuahkan hasil, tidak akan berpotensi sama sekali. Sesuai pula dengan hukum matematika, tambah kali kurang sama dengan kurang. Pekerjaan yang hak beserta dengan yang batal adalah batal. Atau daging kambing digulai beserta daging babi adalah tertolak, haram bagi orang muslim. Disinilah letak kesalahan pokok yang mendatangkan bencana bagi kita di dunia selama ini, bahwa kita tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai power, jangankan pula hendak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas unggul, karena ibadat kita belum mampu menyuluk turun rahmat Allah yang Maha Akbar, sehingga benteng dari Tuhan
Kalimah murni dari Allah yang Maha Perkasa tidak berhasil kita raih karena belum memakai metodologi teknologinya yang tepat, yang dapat memusnahkan iblis dari hati sanubari kita sendiri secara tuntas dan total. Sekarang kita kutip firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya, sesungguhnya mendapat kemenanganlah orang-orang mukmin yang berhati kusuk dalam salatnya. Dunia Islam selama ini hanya baru sampai menseminarkan syariat Islam, kebudayaannya, tarikh-tarikhnya, kemuliaan-kemuliaannya dan lain-lainnya, tetapi tidak pernah melaksanakan suatu seminar, suatu diskusi ilmiah yang mendalam tentang bagaimana sebenarnya cara pelaksanaan teknis supaya sholat itu benar-benar dapat berdiri kusuk secara realitas sehingga mampu menjuluk turun benteng ilahi yang maha akbar. Kembali kita kutip firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, neraka wil atau celaka bagi orang-orang yang sholat dan seluruh ibadatnya karena hatinya lalai daripada mengingat Allah. Surat Al-Maun ayat 4 dan 5. Menurut kedua firman Allah yang dikutip di atas, jelas bagi kita bahwa kita harus benar-benar menguasai, benar-benar mengetahui akan rahasia cara pelaksanaan teknis mendirikan sholat kusuk. Kalau sholat kusuk telah dapat dilaksanakan, ini berarti bahwa semua unsur, semua pengaruh negatif, semua gelombang-gelombang, semua getaran-getaran angkara murka, hawa nafsu, setan telah habis musnah dan hilang sama sekali. Ini baru dapat terwujud kalau kalimatul hiyal ulia yang murni secara real telah tetap kokoh duduk di dalam hati sanubari insan sebagai penjaga gawang yang maha akbar, yaitu nama Allah yang ditanamkan oleh Allah sendiri, yang dipatrikan Allah sendiri akan nama Allah sendiri melalui salurannya. Nama Allah yang tertanam dalam jiwa secara realitas demikian rupa, ini baru akan dapat bermanifestasi dalam segala gerak-geriknya, dalam segala sepak terjang dan perjuangan hidupnya. Sudah jelas manusia yang beginilah yang tetap akan sukses, yang tidak akan pernah kenal akan gagal, karena ia dikendalikan oleh kalimatul iyal ulia yang maha sukses, dan dia akan selalu mendapat kemenangan dan sukses gilang-gilang dalam hidupnya di mana ia berada, di dunia dan di akhirat, karena jiwanya setiap detik senantiasa beserta dengan nama Allah yang maha akbar, maha sempurna dan maha sukses itu, baik sebagai insan pengendali, sebagai pemimpin, maupun sebagai anggota masyarakat umum, sebagai penduduk Republik Indonesia, sebagai insan-insan pembangunan yang beriman dan bertakwa. Ia akan selalu cemerlang, cerdas dan terampil, tangguh, jujur, militan dan dinamis, bertanggung jawab dan mampu bekerja sama. Dia adalah sebagai sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas unggul yang diharapkan sangat oleh nusa bangsa negara, peri kemanusiaan dan keluarga, karena ia adalah penerus pembawa corong, penerus pembawa channel dari frekuensi tali Allah yang maha akbar yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Suraid Al-Khuzai, inna hadzal qur'ana tarafuhu biyadillahi wa tarafuhu biaidikum fatamassaku bihi. Artinya bahwasanya Al-Quran ini satu ujungnya di tangan Allah dan satu lagi di tangan kamu Muhammad, maka peganglah kuat-kuat akan dia, dan barang siapa pula yang menghubungkan diri dengan tali Allah itu yang ujungnya berada dalam diri Muhammad, ia pun akan langsung berhubung dengan Allah. Dan surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, kami tiada mengutus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk semesta alam. Tiada aku turunkan engkau ya Rasul ke dunia melainkan untuk membawa rahmatku ke seluruh alam langsung dariku. Teknologi metafisika Islam. Sekarang kita sampai pada uraian mengenai cara pelaksanaan teknis the whole to dunia agar kalimatullah yang ulia itu benar-benar tertanam secara eksak dan realistis, duduk mantap di hati sanubari insan sejalan dengan rap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tertanam di dalam otaknya. Kita telah mendengar peribahasa dalam bahasa Inggris yang bunyinya, it is not the gun but it is the man behind the gun. Peribahasa tersebut sekarang kita tambahi dan kita rinci seperti berikut, it is not the gun and it is not the man behind the gun but it is the spirit of God
and the soul of the man behind the gun. Artinya, yang menentukan bukan terutama sarana atau kejiwaan manusia, melainkan yang paling menentukan adalah ruh manusia itu, yang di dalamnya harus tertanam kalimat Allah. Masalahnya bagaimana kita mampu berhampir dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadat yang mantap sesuai dengan akidah dan syariat agama Islam. Dalam hal ini yang maha pokok adalah bagaimana mengetahui cara pelaksanaan teknis mengamalkan kalimat Allah yang dipraktikkan dengan metode tarikatullah yang termasuk dalam ilmu tasawuf. Metode tarikatullah ini ialah metode untuk membentuk insan kamil dengan mendudukkan kalimatul iyal ulia yang tersalur dari sisi Allah, bukan ke dalam dimensi manusia dan bukan ke dalam orangnya, melainkan ke dalam hati sanubari insan itu yang merupakan sentral daripada keinsanan manusia itu sendiri. Kalimat Allah mana harus disalurkan melalui channel dan frekuensinya, yaitu nurun ala nurin, channelnya yang diwarisi, yang diteruskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.